Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sidik Falugafi dengan NPM 202230111 kelas C23 Prodi DKV. Akan sedikit menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan untuk menyelesaikan tugas ETS Agama semester 1. Bab 1. Ta'rif al-insan. Siapakah manusia? Manusia berasal dari bahasa Sanskerta manu atau bahasa Latin mens yang memiliki arti berpikir, makhluk yang berakal budi dengan kemampuannya mampu menguasai makhluk lain. Manusia adalah suatu makhluk ciptaan Allah yang diciptakan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, juga memiliki derajat yang tinggi. Bahkan pada saat awal diciptakan, malaikat pun diperintahkan untuk bersujud kepada manusia. Tetapi manusia juga dapat memiliki derajat yang lebih rendah dibandingkan binatang ternak. Dari mana manusia berasal? Banyak teori tentang proses penciptaan manusia. Ada teori yang menyebutkan bahwa manusia tercipta dari hasil evolusi seekor kera. Apakah teori itu benar? Dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang proses penciptaan manusia dalam surat As-Sajdah ayat 7-9, yang artinya yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina air mani. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Asal penciptaan manusia. 1. Tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min shalshalim min hama'im masnun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Lalu yang kedua adalah ada ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun, yang artinya, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Manusia pertama adalah Nabi Adam, diciptakan dari tanah liat, lalu Allah sempurnakan dengan memberi ruh. Allah menciptakan manusia juga dengan dibekali potensi, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi banyak manusia yang sudah diberi potensi, tetapi mereka tidak bersyukur. Lalu yang kedua, manusia terdiri dari 3 unsur. Unsur pertama adalah qalb, hati. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Di dalam hati ini letak keputusan, niat, rencana yang bersumber pada keyakinan. Di sinilah letak takwa. Dengan ini manusia dapat bebas memilih. Allah memberikan kepada kita 2 pilihan, taat atau ingkar. Manusia yang bertakwa dan menggunakan potensinya dengan baik pasti akan memilih jalan yang lurus, yaitu bertakwa kepada Allah. Unsur yang kedua, al-aqli, akal. Akal adalah karunia besar yang Allah berikan kepada manusia, karena dengan ini manusia menjadi makhluk yang paling istimewa. Dengan akal manusia dapat memahami apa yang Allah ajarkan kepada manusia, dan dengan akal inilah yang membedakan manusia dengan hewan, tumbuhan, dan makhluk Allah yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal absara wal afidah kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Potensi yang Allah berikan kepada manusia seperti penglihatan, pendengaran, dan hati nurani, dan akal, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah manusia menggunakannya untuk beribadah atau untuk bermaksiat? Unsur ketiga adalah jasad. Jasad adalah fisik kita. Jasad di sini berperan sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan direncanakan oleh hati dan akal. 3.
Untuk apa manusia diciptakan? 1. Beribadah. Allah menciptakan manusia dan memberikan bekal berupa potensi. Pasti ada tujuannya. Lalu apa tujuan manusia diciptakan? Dalam Al-Quran, Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 dijelaskan tujuan penciptaan manusia yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tujuan manusia diciptakan ke dunia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka manusia harus setiap saat beribadah kepada Allah. Apabila kita ketika menjalani kehidupan tidak sedang beribadah kepada Allah, maka manusia itu telah keluar dari tujuan penciptaan dirinya. Lalu yang kedua adalah menjadi khalifah. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia Allah berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Tugas khalifah di sini adalah menegakkan hak keadilan di muka bumi, membersihkan bumi dari sifat syirik, fasik, dan meninggikan kalimat Allah. 4. Balasan. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, manusia bebas memilih apakah akan memilih jalan yang lurus sesuai dengan tujuan penciptaannya, atau akan memilih jalan yang tidak lurus, yang tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya. Setiap pilihan yang manusia pilih pasti akan mendapatkan konsekuensinya. Balasan yang baik bagi manusia yang memilih untuk mengikuti jalan yang lurus, maka manusia akan menerima balasannya. Balasannya terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, "Man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lalu yang kedua ada balasan yang buruk. Bagi manusia yang memilih untuk tidak mengikuti jalan yang lurus, mengikuti hawa nafsunya, maka akan mendapatkan balasannya. Hal itu terdapat pada Quran surat Fussilat ayat 27 sampai 28 yang berbunyi, "Fanuziqannal ladzina kafaru adzaban syadida wa najziyannahum aswal ladzina kanu ya'malun." Yang artinya, maka sungguh akan kami timpakan azab yang keras bagi orang-orang yang kafir itu, dan sungguh akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maka dari itu, marilah kita bertindak secara bijak dalam memilih jalan hidup ini, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Bab 2. Hakikat manusia. Hakikat manusia yang pertama adalah manusia adalah makhluk. Manusia adalah satu entitas yang diciptakan, makhluk, bukan entitas yang menciptakan, khalik. Sebagai makhluk, kita harus tunduk kepada khalik. Manusia adalah entitas yang diciptakan oleh Allah. Karena itu manusia harus sadar, harus tunduk kepada penciptanya. Tetapi jika manusia tidak sadar bahwa dia adalah seorang makhluk yang harus tunduk kepada sang khalik, maka mereka secara tidak sadar mereka akan bertindak seenaknya, melanggar aturan hidup, norma, bermaksiat dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 12 yang artinya, "Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak neraka tempat tinggal bagi mereka." Dan mereka yang tidak sadar, mereka meyakini bahwa kematian itu hanya karena waktu hidupnya sudah berakhir, bukan sebagai kelanjutan hidupnya yang baru. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 24 yang artinya, "Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanya kehidupan di dunia saja,
kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanya menduga-duga saja. Sifat manusia. Sifat manusia yang pertama adalah di atas fitrah. Arti fitrah di sini menurut bahasa adalah sifat asal mula, kesucian, bakat, pembawaan. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan di atas fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Zalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Sesuai fitrah Allah disebutkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa manusia sejak lahir sudah berada dalam keadaan fitrah, yang berarti sedari manusia lahir ke dunia, manusia sudah memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan kebenaran dan patuh kepada Allah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu suka aku menceritakan kepadamu apa yang telah diceritakan Allah kepadaku dalam kitabnya? Sungguh Allah telah menciptakan Adam dan anak cucu-cucunya cenderung kepada kebenaran dan patuh kepada Allah. Allah memberi mereka harta yang halal, tidak yang haram. Lalu mereka menjadikan harta yang diberikan kepada mereka itu menjadi halal dan haram." Hadis riwayat Iyad bin Himar. Lalu ada hadis lain yang mengatakan bahwa setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah. Manusia sedari lahir sudah memiliki sifat fitrah, yaitu kecenderungan kepada kebenaran, dan orang tua mereka lah yang menjadikan mereka Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Sebagian ulama mengartikan bahwa fitrah ini adalah Islam. Sifat manusia yang kedua adalah lemah. Manusia diciptakan lemah terhadap apa? Yaitu lemah terhadap godaan hawa nafsunya, lemah tekad, lemah iman, lemah kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu ay yukhaffafu ankum wa khuliqal insanu dha'ifa." Yang artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28. Lalu ada sifat yang ketiga, manusia diciptakan dengan sifat bodoh. Allah menciptakan manusia dalam keadaan bodoh, sebagaimana yang difirmankan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipukullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh." Sifat manusia yang keempat adalah fakir. Manusia diciptakan dalam keadaan fakir, atau membutuhkan atau menghendaki sesuatu kepada pemberiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Quran Surat Fatir ayat 15. Manusia itu dimuliakan, mukarram. Manusia itu adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan dari makhluk-makhluk yang lain. Di sini disebutkan dimuliakan, bukan mulia dengan sendirinya. Padahal diciptakan dari benda yang hina, air mani, ditambah lahir dengan kondisi tidak tahu apapun. Manusia diberikan 3 kemuliaan oleh Allah. 1, ditiupkan ruh. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafruhi, telah ditiupkan ruh ciptaan Allah kepadanya. Dia berfirman, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, sesungguhnya salah seorang dari kalian disempurnakan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk air mani, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Sama itu pula kemudian menjadi sepotong daging, sama itu pula. Kemudian Allah mengirim malaikat kepadanya, lalu malaikat tersebut meniupkan ruh ke dalamnya, dan diperintahkan dengan 4 hal: menulis rezeki, amal perbuatan, ajalnya, dan ia orang celaka atau orang bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua
adalah memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibanding dengan makhluk lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra 70 yang artinya, dan sungguh kami telah memilihkan anak cucu Adam dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dan kelebihan yang sempurna. Kemudian manusia yang ketiga adalah ditundukkan alam padanya. Manusia dimiliki oleh Allah karena musakharun lahu, telah ditundukkan alam ini kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 12 yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Di ayat yang lain diterangkan bahwa Allah Ta'ala mau menjadikan bumi dan semua isinya untuk manusia. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju langit, lalu Dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Dengan perputaran bumi terjadilah malam dan siang, sehingga manusia dapat berusaha pada siang hari dan beristirahat pada malam harinya. Padanya memancarkan sumber-sumber mata air dan mengalir air untuk diminum manusia dan binatang ternak peliharaannya. Dengan air itu pula manusia mengairi kebun-kebun dan sawah-sawah mereka. Demikian pula kolam-kolam tempat mereka memelihara ikan. Dengan air itu pula mereka mandi, membersihkan badan mereka yang telah kotor, sehingga mereka merasa segar dan nyaman. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Dialah menjadikan bumi untuk kamu dan yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali dibangkitkan. Hakikat manusia yang ketiga adalah manusia itu dibebani, mukallaf. Manusia adalah makhluk yang mukarram, dimuliakan, diberi beban juga dan atau tanggung jawab, mukallaf. Ada 2 beban besar yang diberikan kepada manusia, sebagaimana yang sudah diterangkan pada bab Ta'riful Insan, yaitu ibadah dan menjadi khalifah. Hakikat manusia yang keempat adalah bebas memilih, mukhayyar. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan, diberi beban, dan diberi kebebasan memilih. Ada 2 pilihan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu menjadi mukmin atau menjadi kafir. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufur, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taqabun ayat 2 yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan keburukan, dan telah diberikannya pula kepada mereka akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ia dapat memilih yang baik untuk dikerjakannya dan yang buruk untuk ditinggalkannya, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Insan ayat 3 yang artinya, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Hakikat manusia yang kelima adalah terdapat balasan. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, manusia bebas memilih apakah akan memilih jalan yang lurus sesuai dengan tujuan, atau akan memilih jalan yang tidak sesuai dengan tujuan. Setiap pilihan yang manusia pilih pasti akan mendapatkan balasan. Ada balasan yang baik dan ada balasan yang buruk, sebagaimana yang sudah diterangkan pada bab Ta'riful Insan. Bab 3. Potensi manusia. Menurut Myles Munroe, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih. Pada sejatinya, kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada di dalam dirinya. Potensi apakah yang ada pada manusia? Pertama, potensi pendengaran. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Potensi kedua adalah penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata.
Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia memiliki kemampuan luar biasa dalam membedakan berbagai macam objek sehingga lahir penafsiran dari hal yang mata lihat. Potensi yang ketiga adalah hati. Hati adalah pusat dari segala keputusan yang dibuat oleh akal. Disinilah letak keputusan, niat, rencana, dan bersumber dari keyakinan. Disinilah letak takwa. Dengan ini manusia dapat bebas memilih jalan yang lurus ataupun jalan yang tidak lurus. Setiap potensi memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Al-mas'uliyah yang telah dipikulkan kepadanya, yakni mempergunakan segala nikmat Allah Ta'ala itu untuk beribadah dan patuh kepadanya. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku. Bagaimana cara kita bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan kepada kita? Pertama, amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah SAW pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan, baik dalam berdagang dan pada hal sosial lain. Amanah manusia adalah menjadi khalifah. Mereka yang memiliki sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan kepemimpinan, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Quran Surat Nur ayat 55 yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana dia telah meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Manusia bukanlah pemilik yang hakiki. Dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 23 yang artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Manusia harus menggunakannya sesuai dengan kehendak yang mewakilkan, sebagaimana yang disabdakan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 41 yang artinya, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Ayat tersebut menegaskan bahwa mereka yang diberi kekuasaan di muka bumi hendaknya melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, mendirikan sholat pada setiap waktu yang telah ditentukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, menunaikan zakat, dan menyuruh manusia berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Lalu sebagai manusia yang amanah, tindakan mereka harus sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disabdakan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Lalu sebagai manusia yang amanah juga, manusia tidak boleh menentang peraturan, sebagaimana yang disabdakan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 111 yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Sikap amanah itu dilakukan oleh orang-orang yang memilih jalan yang lurus. Sementara orang-orang yang memilih jalan yang tidak lurus, maka dia akan bersikap khianat. Bagi manusia yang memiliki sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah sebagai berbagai perumpamaan yang hina. Perumpamaan yang pertama adalah sebagai binatang ternak, sebagaimana yang disabdakan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179 yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Perumpamaan yang kedua adalah bagaikan anjing.
sebagaimana yang difirmankan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 176, yang artinya, dan kalau kami kehendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Perumpamaan yang ketiga adalah bagaikan monyet dan bagaikan babi, sebagaimana yang difirmankan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 60, yang artinya, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk balasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah di antara mereka. Ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tauhid. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Kutukan yang disebutkan dalam ayat tersebut dan juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 65 adalah menceritakan tentang orang-orang Yahudi pada masa Nabi Musa yang melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Taurat. Mereka meninggalkan kewajiban beribadah pada hari Sabtu hanya karena ingin melakukan pekerjaan duniawi, menangkap ikan di laut, di mana pada hari itu merupakan hari bagi orang Yahudi untuk beribadah. Mengenai kutukan ini, Ibnu Mas'ud berkata, kami pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kera dan babi. Apakah kera dan babi yang ada sekarang merupakan keturunan dari orang-orang Yahudi? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak. Sungguhnya Allah sama sekali belum pernah mengutuk suatu kaum lalu membiarkan mereka berketurunan. Tetapi kera dan babi yang ada merupakan makhluk yang telah ada sebelumnya. Dan ketika Allah murka terhadap seorang orang Yahudi, maka dia mengutuk mereka dan menjadikan mereka seperti kera dan babi. Hadis riwayat Muslim. Perumpamaan yang keempat adalah seperti kayu, sebagaimana yang disabdakan dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 4, yang artinya, dan apabila kamu melihat mereka tubuh-tubuh, mereka menjadikan kamu kagum, dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang bersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang berkeras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka bagaimana mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. Ayat tersebut menyebutkan tentang orang-orang munafik. Mereka memiliki penampilan yang baik, pandai berbicara, berlisan fasih. Perkataan mereka membuat pendengarnya akan terpesona. Pada kenyataan hati mereka sangat lemah, rapuh, mudah syok, penakut, dan pengecut. Hati mereka kosong dari iman. Mereka bagaikan kayu yang tersandar, tidak ada kehidupan dalam diri mereka. Manakala terdengar seruan sebagaimana seruan di dalam kemiliteran, atau bagaikan seruan orang yang mencari barang yang hilang, mereka rasakan hal itu ditujukan kepada mereka. Demikian itu kepada hati mereka sudah memendam rasa kecut dan takut terhadap hal-hal yang akan menimpa mereka, yang memperbolehkan darah mereka dialirkan. Perumpamaan yang kelima adalah seperti batu, sebagaimana yang difirmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 74, yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Pada di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut berbicara tentang watak orang-orang Yahudi sesudah mereka diberi petunjuk ke jalan yang benar, dan mereka sudah pula memahami kebenaran itu, mereka lari darinya, dan hati mereka mengeras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Pada sekeras apapun batu oleh suatu sebab dapat terbelah atau retak, lalu memancarkan air dan kemudian terkumpul menjadi anak-anak sungai. Kadang-kadang batu itu jatuh dan dari gunung karena patuh kepada kekuasaan Allah. Tapi hati orang Yahudi lebih keras dari batu, bagaikan tak mengenal retak sedikit pun. Hati mereka tak terpengaruh oleh ajaran-ajaran agama ataupun nasihat-nasihat yang biasanya dapat menembus hati manusia. Perumpamaan yang keenam ada seperti keledai, sebagaimana yang difirmankan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5, yang artinya, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, ada seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat Allah itu, dan tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang tidak mau mengamalkan isi kitab buah diumpamakan oleh Allah Ta'ala seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Bahkan mereka lebih bodoh lagi daripada keledai. Karena keledai itu memang tidak mempunyai akal untuk memahaminya, sedangkan mereka itu mempunyai akal tetapi tidak dipergunakan. Perumpamaan yang terakhir ada seperti laba-laba.
Orang yang berkhianat kepada Allah Ta'ala, yakni mereka yang berbuat musyrik, tak ubahnya bagaikan laba-laba yang membuat sarang, sangat rapuh dan lemah. Sebab sarang laba-laba itulah ibarat dari suatu bangunan rumah yang sangat rapuh. Oleh karena itu, potensi pendengaran, penglihatan, hati yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepada kita harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan amanahnya, sehingga Allah akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Bab 4. Nafsul insan. 1. Pengertian nafsul insan. Nafs yang berarti jiwa atau diri. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmania, imaterial dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. Jiwa dalam bahasa Arab dikenal sebagai istilah nafs. Nafs merupakan suatu kata yang memiliki banyak arti sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut. 1. Jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafsu terdiri atas tubuh dan roh, sebagaimana yang disabdakan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 25 yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Kedua, nyawa yang bukan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami. Nafs ada dalam artian ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 93 yang artinya, para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Lalu yang ketiga, suatu sifat pada manusia memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Hal ini disabdakan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 30 yang artinya, maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Keempat, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tidur. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 42 yang artinya, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Nafs, jiwa atau diri, terbagi menjadi 3. Pertama, nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ada jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran dari Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Nafsu ini membuat pemiliknya merasa puas diri dalam pengabdiannya kepada Tuhannya. Dia juga akan selalu berbuat amal soleh, kebajikan. Nafsu ini dapat menciptakan ketenangan jiwa bagi seseorang. Dapat ditemukan sifat-sifat yang terpuji dalam nafsu mutmainnah, seperti dermawan, tawakal, ibadah, syukur, ridho, dan takut kepada Tuhan. Sebagaimana yang telah disabdakan dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28, yang artinya, nafsu ini dimiliki oleh orang-orang yang beriman pada tingkatan khusus atau orang-orang yang telah dekat dengan Tuhannya. Mereka yang senantiasa tenang dalam kecintaan kepada Allah, ini akan disuruh dan menjelang kematian dan di akhirat kelak dengan suara agung dari kerajaan langit. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Nafsu yang kedua ada nafsul lawamah. Nafsul lawamah yaitu menyesali diri. Dalam sifat ini manusia sangat diwajarkan ketika merasa menyesal atas diri sendiri dan cenderung mencela dirinya, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 2. Dan aku bersumpah dalam jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Nafsu lawamah yaitu suatu keadaan di mana jiwa menyesali keadaan diri karena merasa kurang dalam melakukan kebaikan dan menyesal atas keburukan yang dilakukan. Yang ketiga ada nafsu amaratul bisu. Nafsu amaratul bisu adalah jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan, jiwa yang arruhnya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungan adalah kepada syahwat semata, sebagaimana yang disabdakan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 43 yang artinya, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat memberi pelihara atasnya? Jiwa yang dikendalikan oleh al-hawa dan berorientasi syahwat akan mengalami kerugian besar, karena ia akan dibiarkan sesat oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana yang
disabdakan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Bab 5. Sifatul insan. Sifat secara umum merupakan ciri khas yang ada pada suatu makhluk untuk membedakannya dari yang lain. Setiap individu pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifat manusia terbagi menjadi dua, sifat takwa dan sifat fujur. Ibnu Qayyim berkata, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Oleh karena itu, seorang melakukan perintah itu karena imannya yang diperintahkannya disertai dengan pembenaran terhadap janji-janjinya. Dengan imannya itu pula ia meninggalkan yang dilarang Allah dan takut terhadap ancamannya. Sifat takwa ada berbagai jenisnya. Pertama, banyak bersyukur. Hal ini tidak lain karena kita menyadari bahwa seluruh kenikmatan yang dirasakan selama ini adalah berasal dari Allah. Sebagaimana yang disabdakan dalam surat An-Nahl ayat 53 yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan pada Quran surat Ibrahim ayat 8 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Yang kedua, penyabar. Sabar dan syukur memiliki keterkaitan karena manusia tidak lepas dari cobaan dan nikmat. Sebagaimana yang disampaikan Nabi dalam hadis riwayat Muslimnya, menakjubkan urusan orang yang beriman, segala urusannya semuanya baik dan tidak ada yang demikian kecuali orang yang beriman. Apabila menerima kelapangan, ia bersyukur, dan apabila ditimpa kemalangan, ia bersabar, sehingga baik baginya. Sifat yang ketiga adalah belas kasih dan kasih sayang. Sifat Ra'uf dan Rahim adalah bagian dari sifat Allah Ta'ala yang sebagaimana disebutkan dalam ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, sesungguhnya Allah benar-benar amat pengasih dan lagi maha penyayang kepada manusia. Kedua sifat ini pun dinisbatkan oleh Allah Ta'ala kepada pribadi Rasulullah SAW, sebagaimana yang disabdakan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 128 yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Sifat yang keempat, murah hati atau toleran. Orang yang ingin melakukan tazkiyah akan meneladani sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut, sehingga mereka senantiasa bersikap lembut, santun, murah hati, dan toleran. Dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Sifat yang kelima adalah suka bertaubat. Manusia adalah makhluk yang lemah, berkata kecuali seringkali berbuat khilaf dan salah. Namun di dalam ajaran Islam, orang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah. Akan tetapi menurut Islam adalah baik. Orang baik itu adalah orang yang jika terlanjur berbuat salah, ia segera bertaubat kepada Allah. Sebagaimana yang disabdakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sifat yang keenam, berhati lembut. Dalam berbagai riwayat lain yang ketengahkan oleh Ibnu Abu Hatim, disebutkan bahwa al-awah artinya sangat lembut hatinya, lagi banyak berdoa, penyayang, mempunyai keyakinan, orang yang beriman, lagi banyak bertaubat, orang yang suka bertasbih, orang yang melihara diri, yakni orang yang berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi, lalu ia bertobat dari dosanya itu dengan sembunyi-sembunyi pula. Sifat yang ketujuh adalah bersikap jujur. Mereka mentazkiyah jiwanya, pasti akan berusaha menghiasi dirinya dan kejujuran, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada kalian kepada Allah dan hendakilah kalian bersama orang yang jujur. Sifat yang ke-8 adalah terpercaya, yakni dapat diandalkan karena jujur dan tidak suka berbuat curang atau menipu. Sifat ini adalah sifat para rasul. Dalam sirah nabawiyah kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin karena memiliki sifat amanah dan terpercaya. Sifat manusia yang kedua adalah sifat fujur atau mengotori jiwa atau tadziyah. Apabila manusia bersifat tadziyah atau pengotoran, pencemaran, maka jiwa akan terus meniti jalan yang fujur. Jika kondisi ini berlangsung lama, maka hati akan tertutup. Cahaya dari luar tidak dapat masuk, cahaya dari dalam pun tidak dapat keluar. Selanjutnya, hati akan mengeras lebih keras daripada. Sifat fujur yang pertama adalah sikap tergesa-gesa. Dalam Al-Quranul Karim Tafsiruhu disebutkan bahwa yang dimaksud manusia itu mempunyai sifat tergesa-gesa, yaitu apabila ia menginginkan sesuatu sesuai dengan kehendak hatinya, maka tertutuplah pikiran untuk menilai apa yang diinginkannya itu apakah bermanfaat bagi dirinya ataukah merugikan. Sikap yang kedua adalah suka mengeluh. Manusia suka berkeluh kesah ketika mencari musibah seperti kemiskinan, sakit, hilangnya sesuatu yang dicintai, baik harta, istri, anak, dan tidak menyikapinya dengan sikap sabar dan ridho kepada takdir Allah. Sebagaimana yang disabdakan dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19-21. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpakan kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Sikap yang ketiga, lalai. Sifat lalai yang disebut di sini adalah lengah atau tidak memperhatikan apa yang seharusnya diperhatikan untuk kebaikan dirinya sendiri. Di dalam Quran banyak sekali ayat menyebutkan tentang hal ini. Di antaranya disebutkan bahwa manusia akan celaka gara-gara lengah dan memahami ayat-ayat Allah, tidak memperhatikan kekuasaannya dan tidak mau mendengarkan berbagai perintah dan larangannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 7 yang artinya mereka hanya mengetahui yang lahir saja dan dari kehidupan dunia ini, sedang mereka lalai tentang kehidupan akhirat. Sifat yang keempat, melampaui batas. Sifat melampaui batas di sini maksudnya adalah melanggar rambu-rambu perintah dan larangan Allah Ta'ala. Mereka menyimpan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui seruan para rasul. Sebagaimana yang disabdakan dalam Quran Al-Alaq ayat 6-7 yang artinya, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Sifat yang ke-6 adalah kikir. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Manakala manusia selalu terpaut hatinya kepada dunia di mana orientasi hidupnya adalah kesenangan materi, maka pastilah mereka akan selalu berlomba-lomba mengejar pendaharaan dunia untuk berbangga diri dan bermegah-megahan. Inilah yang menyebabkan mereka bersifat kikir dan jiwanya menjadi kotor. Karenanya mereka tidak sadar hakikat harta dan kekayaan sebagai pemberian dan titipan Allah Ta'ala. Sifat ke-6 adalah ingkar. Allah Ta'ala telah membimbing manusia ke jalan kebenaran dengan mengutus kepada mereka rasul-rasulnya. Akan tetapi sebagian besar manusia malah mengingkarinya. Sebagaimana yang disabdakan dalam surat Al-Insan ayat 3, sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Sifat yang ke-7, suka membantah, yakni selalu membantah kebenaran padahal telah datang kepadanya berbagai macam keterangan yang jelas. Sebagaimana yang disabdakan dalam surat Al-Kahfi ayat 54 yang artinya, dan sungguh kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Sifat yang ke-8 itu mengingkari atau melupakan nikmat. Watak dari sifat seperti ini mengotori jiwa manusia. Mereka marah ketika ditimpa penyakit, kehilangan barang, atau ada hajatnya yang tidak terpenuhi. Mereka mensikap musibah-musibah itu seolah-olah telah kehilangan seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Mereka kemudian berkata dan bertindak seolah-olah Allah Ta'ala tak pernah memberikan nikmat kepadanya. Sifat yang ke-9 adalah zalim dan bodoh. Penyebutan sifat zaluman, jahulan kepada manusia dimuat dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72
yang artinya sesungguhnya kami telah dimuliakan amat mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh Allah. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Bab 6. Hakikat ibadah. Hakikat ibadah yang pertama adalah merasakan banyaknya nikmat Allah, sebagaimana yang disabdakan dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka atas sangat berlimpahnya nikmat-nikmat serta kebaikannya yang telah dilimpahkan kepada mereka. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu ada Quran surat Ar-Rahman ayat 13, 18, 21, 23, 25, 28, dan 30, yang artinya, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Tidaklah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakannya untuk nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu, pengetahuan, dan petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Dan di dalam Quran surat Al-Luqman ayat 20, yang artinya, tidaklah kamu memperhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu, pengetahuan, dan petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Menurut tafsir Kemenag, Quran surat Al-Luqman ayat 31 ini mengingatkan manusia dengan menanyakan apakah mereka tidak memperhatikan tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah di alam yang luas ini. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah lah yang menundukkan atau untuk mereka semua yang ada di dalam ini, sehingga mereka dapat mengambil manfaat daripadanya. Dialah yang menjadikan mentari bersinar sehingga siang menjadi terang benderang. Sinar matahari itu dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang akan menjadi bahan makanan bagi manusia. Bulan dan bintang dijadikannya bercahaya yang dapat menerangi malam yang gelap, dan menjadi petunjuk bagi kapal yang mengarungi lautan. Diturunkannya hujan yang membasahi bumi dan menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan airnya untuk minuman manusia dan binatang. Dan sebagian air itu disimpan dalam tanah sebagai persiapan musim kemarau. Dia menjadikan aneka ragam barang tambang, gas alam, dan sebagainya, yang semuanya itu dapat diambil manfaatnya oleh manusia. Tidaklah ada yang sanggup menghitung nikmat Allah yang telah dilimpahkannya kepada manusia. Hakikat ibadah yang kedua adalah merasakan keagungan Allah, sebagaimana yang disabdakan dalam surat Al-A'raf ayat 54, yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah dan telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang tidak memuji Allah atas amal yang dikerjakannya, yaitu amal yang soleh, dan bahkan dia memuji dirinya sendiri, maka sesungguhnya ialah ingkar dan amalnya dihapuskan. Ibadah yang dilakukan merupakan tujuan menghinakan diri, sebagaimana yang disabdakan dalam Quran surat Fatir ayat 14, yang artinya, jika kamu menyeru manusia, mereka tiada mendengar seruanmu, dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu, dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberi ketenangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Ibadah juga dilakukan sebagai tujuan kecintaan kepada Allah, sebagaimana yang disabdakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165, yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat amat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah, semuanya,
dan bahwa awas amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Lalu ibadah yang dilakukan merupakan sebagai tujuan dari ketundukan, sebagaimana yang disabdakan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 38, yang artinya sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap orang-orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Ibadah pula dilakukan dengan rasa penuh takut dan penuh harap, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Al-A'raf ayat 55, berdoalah kepada Tuhanmu dan berendah diri dan suara yang lembut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan murni ada pada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.